Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pagi yang indah di mana kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujikan dari awalnya. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang sukar, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan. Kami percaya Engkaulah kuat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami muliakan, kami adukan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Dan di pagi hari ini, pagi yang indah, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum itu kita mau membaca dulu di Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah anugerah untuk setiap kita. Kristus adalah anugerah untuk kehidupan setiap kita. Alangkah bersukanya setiap kita yang percaya kepada Allah, menaruhkan pengharapannya kepada Allah, kepada Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Bagaimana kehidupan kita saat ini lebih baik, merasakan damai, sukacita yang daripada Tuhan. Karena Kristus yang diberikan untuk setiap kita, untuk membebaskan setiap kita dari belenggu maut, Bapak Ibu Saudara. Maut yang seharusnya kita terima, maut yang seharusnya pantas kita terima. Dengan adanya Kristus yang turun ke dunia, dengan satu visi menyelamatkan umat manusia, seluruh umat manusia yang di dunia ini. Sehingga kita yang awalnya tidak layak ke surga, maka kita dilayakkan oleh karena Kristus, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga, Bapak Ibu Saudara. Di ayat nas kita Yohanes 3 ayat 16 ada dua kata yang akan kita fokuskan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kata binasa dan yang kedua adalah kata hidup kekal. Tadi kita sudah membaca bahwa yang percaya tidak akan dihukum, tapi yang percaya akan menerima kehidupan yang kekal. Di Yohanes 3 ayat 16 pun juga dikatakan seperti itu, ada kata binasa. Barang siapa yang tidak percaya akan binasa, tapi barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Kita mau mendalami dua kata ini supaya kita bisa terus merenungkan bagaimana luar biasanya Allah Bapa, bagaimana kasih karunia yang sudah diberikan untuk setiap kita sungguh amat berdampak menjadi anugerah di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita bukan hanya berbicara tentang yang ada di dunia, jasmani atau tubuh kita, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita gunakan,
Entah itu kendaraan kita, transportasi kita, rumah kita, makanan kita, pakaian kita, semua yang bisa kita beli. Hal-hal duniawi, bukan hanya berbicara sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika nanti kita meninggal, kehidupan kita tidak berhenti sampai dengan itu aja Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita meninggal, ketika kita meninggalkan tubuh jasmani kita, ada kehidupan selanjutnya, ada kehidupan yang akan menanti setiap kita, yaitu ketika kita percaya kita akan mendapatkan jaminan keselamatan. Tapi kalau kita tidak percaya, kita akan diberikan hukuman yang dimana yang pantas kita terima tadi Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya kita layak terima, yaitu hukuman maut yang berarti berujung neraka, yang penuh dengan ratapan gigi, yang penuh dengan api, yang penuh dengan siksaan yang mengerikan Bapak Ibu Saudara. Barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Binasa ini bukan berbicara hanya kematian jasmani kita, tapi kematian roh kita, yang kala itu kita akan berada di dalam neraka. Kala itu kita akan berada benar-benar di dalam maut. Bagaimana penghukuman yang amat sangat mengerikan, penghukuman yang diberikan yang bersifat kekal, tidak akan berhenti dan terus menerus Bapak Ibu Saudara. Anugerah yang diberikan ini adalah kasih karunia yang diberikan Allah untuk setiap umat manusianya. Kehidupan kekal akan diberikan setiap kita, yaitu adalah karunia yang diberikan Allah ketika kita lahir baru, ketika kita memeteraikan bahwa Kristus adalah satu-satunya pribadi yang akan mengontrol kehidupan kita, yang akan menuntun, membimbing kehidupan kita, sehingga kehidupan kita lebih baik dan benar sesuai firman Allah. Kristus memberikan satu penghibur, yaitu Roh Kudus, yang juga akan membimbing kita, sehingga ketika kita dalam kehidupan kita akan melakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Hidup kekal bukan berarti keabadian Bapak Ibu Saudara. Hidup kekal bukan berarti kita tidak akan mati, tapi kehidupan kekal yang kita bicarakan saat ini adalah kehidupan yang dimana ketika kita masih di dalam dunia, karena ketika kita sudah mati, kita meninggalkan tubuh jasmani kita akan menerima janji keselamatan, yaitu sorga. Tapi ketika kita di dalam dunia ini, kehidupan kekal yang akan kita terima, yaitu bagaimana kualitas kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita yang harus serupa dengan Kristus, yang dimana Kristus akan membimbing setiap kita dalam kehidupan setiap kita akan lebih baik lagi. Kita yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, kita yang tidak lagi berpusat dengan dunia duniawi, dengan hal-hal duniawi, tapi kita berpusat kepada Kristus. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita, bagaimana Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kita, sehingga kita mengerti apa rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Kita tahu, kita percaya. Ketika kita yakin dan percaya, kita menerima janji keselamatan, kita menerima satu kabar baik, yaitu Kristus adalah juru selamat kita, dan kita meteraikan dalam hati setiap kita, maka kita yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara ada janji keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan kehidupan kita layaknya, mari kita layaknya memberikan kehidupan kita untuk Kristus tuntun, untuk Roh Kudus tuntun, sehingga kita dapat menghidupi bagaimana Kristus hidup, sehingga kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Anugerah kehidupan yang begitu luar biasa Tuhan berikan. Kita tidak lagi takut akan kematian karena ada janji keselamatan. Kita tidak takut lagi akan hal-hal tentang bicara dengan maut, karena kita sudah mempunyai satu juru selamat yang mampu membawa kita sampai nanti di kekekalan, sampai kita menerima hidup kekal, kasih karunia yang sudah diberikan kepada Allah. Begitu Allah mengasihi kita, begitu Allah mengasihi hidup kita. Alangkah indahnya, alangkah baiknya apabila kita percaya sepenuhnya kepada Kristus, apabila kita meteraikan dalam hati dan pikiran kita bahwa Kristus dan Roh Kudus akan membimbing setiap kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam hal-hal lembah kekelaman kita, dalam kehidupan-kehidupan yang membuat kita jatuh. Kita yakin dan percaya ada rancangan Tuhan yang indah di situ Bapak Ibu Saudara. Anugerah untuk kehidupan setiap kita, kehidupan yang kekal, bagaimana kualitas kehidupan kita akan terus diperbaharui oleh Kristus, akan terus diperbaharui, akan terus diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga
tuntunan Roh Kudus, sehingga bimbingan daripada Roh Kudus mampu kita rasakan, dan kita akan terus-menerus merasakan damai sukacita daripada Tuhan. Biarlah dari firman ini kita bisa mengerti dan merasakan bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus mampu membimbing setiap kita, bagaimana anugerah ini akan terus kita rasakan, sehingga kita bisa merenungkan setiap saat bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah mencintai kita, bagaimana Allah sedemikian rupa membuat skenario kehidupan kita menjadi lebih indah. Mari Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekal adalah jaminan untuk setiap kita orang-orang percaya. Kita mau terus-menerus percaya kepada Kristus, kita mau terus-menerus memperbaharui kualitas kehidupan kita, memperbaiki kualitas kehidupan kita, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Kristus. Ketika Kristus nanti datang untuk kedua kalinya, kita bisa bersama dengan Kristus di sorga, memuji muliakannya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini dapat menjadi rema untuk setiap kita. Kita mau kehidupan kekal ini dimeteraikan untuk setiap kita, diberikan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih apabila Tuhan sudah baik. Tuhan sudah begitu baik untuk setiap kita. Biarlah Tuhan Engkau mengerti atas setiap iman percaya kami, setiap hati kami, supaya kami terus diteguhkan, supaya kami terus dikuatkan untuk tetap percaya kepada Kristus, untuk tetap yakin karena Kristus adalah Sang Juru Selamat. Biarlah Tuhan kehidupan kami mau kami perbaiki, supaya kualitas kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus akan lebih baik lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, memberikan tuntunan setiap kami, supaya di hari-hari berikutnya, hari ini dan hari-hari berikutnya, kami dituntun oleh Roh Kudus, kami dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami penuh dengan damai sukacita yang daripada Tuhan, yang melampaui akal, yang sehingga kehidupan kami mencerminkan Kristus Yesus bagaimana Kristus Yesus hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.